Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi Warohmah, kelas A, Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Baiklah, yang pertama, hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatif intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir dalam kemampuan intelektual manusia. Setiap yang hak digolongkan ke dalam haki harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptanya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuan dari penerapan haki yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki yang pertama. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pengisian pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Pentingnya hak kekayaan intelektual. Lalu bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah pasti akan terkena pembajakan. Sebagai contoh, untuk di dunia pendidikan saat ini marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh. Seiring tingginya permintaan oleh masyarakat, untuk itu butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni. Yang kedua, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang ekonomi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Fungsi dan tujuan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan maupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta, karya, dan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena adanya hak kekayaan intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Fungsi dan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pihak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang kedua, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan
serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Manfaat hak kekayaan intelektual. Yang pertama, bagi dunia usaha. Ada perlindungan dari penyalahgunaan atas pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan juga akan memperoleh citra positif jika memiliki perlindungan hukum pada bidang hak kekayaan intelektual. Yang kedua, bagi pemerintah. Pemerintah yang menerapkannya akan mendapatkan citra positif di tingkat World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di samping itu juga ada penerimaan devisa dari pendaftaran atas hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kepastian hukum untuk pemegang hak dalam melakukan usaha tanpa gangguan pihak orang lain. Kesimpulannya adalah hak kekayaan intelektual merupakan yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi para pemegangnya. Oleh karena itulah sudah sepantasnya pemerintah harus serius dalam menghadapi permasalahan hak kekayaan intelektual.